Nah sekarang kalau kasusnya bukan sukses deh, kasusnya sedih. Sedih misalnya. Sedih juga ada kadarnya kan. Betul. Jadi orang mungkin bertanya, kenapa sih gue dikasih kesedihan seperti ini? Ada orang. Misalnya seorang perempuan. Misalnya diselingkuhi. Apa? Diselingkuhi. Boleh ya diselingkuhi, iya. Pernikahannya berantakan, dibenci sama mertuanya, cerai. Nggak bisa punya anak, disalah-salahin, cerai. Terus dipikir cerai adalah tanda untuk saya masuk ke perjuangan yang baru. Tiba-tiba nggak ada yang mau sama dia. Karena dianya sudah usia. Terus ketika ditanya kenapa pernikahannya gagal, adalah karena nggak bisa ngasih anak. Terus jadi dia makin terpuruk. Dia bertanya, oke lah, ada hal yang dalam kuasa gue, ada yang tidak dalam kuasa gue. Nggak bisa punya anak di luar kuasa gue mungkin. Betul. Pernikahan yang buruk gue udah berjuangkan apa segala macam, tapi kalau udah kayak gitu ya gitu aja. Ya. Tapi kok ini kadar kesedihan yang gue terima ini kok nggak bisa habis. Iya, dan bahkan numpuk dan tambah sedih gitu. Betul. Masa gue harus beriman sama ini? Kalau emang ini ada di ranah, kalau kadar ada di ranah apa yang diberikan kepada gue, kok gue nggak punya kuasa untuk memperbaiki keadaan ini gitu? Jadi gini, pertama-tama aku harus kasih. Nggak ada urusan malas nih di sini. Benar. Jadi justru pengen berjuang tapi nggak bisa. Ya. Nggak bisa mengubah kadarnya. Ada satu orang datang ke aku pernah, dia diinjek kepalanya sama ibunya dan bukan sekali. Diinjek kepalanya, digebukin sama ibunya, dan ibunya senantiasa bilang bahwa dia bawa sial. Sebentar saya stop di sini. Dia nggak bisa milih ya punya ibu siapa, itu takdir. Nah, tapi ibunya makin menyiksa, makin mengatakan hal-hal aneh, itu kan kadar atas takdirnya. Betul. Kadarnya bisa kita katakan begitu, dan dia mau nikah nggak bisa karena dia takut bahwasanya pernikahan dia akan berakhir sama seperti ibunya. Dalam titik itu dia nangis dan dia bilang begini, apakah karena aku durhaka sama ibuku dan ibuku nggak suka sama aku, lantas aku nggak bisa nikah? Dia nangis. Di satu sisi ada orang yang sama di saat yang sama curhat sama aku, punya anaknya nggak tahu diri. Anaknya marah ketika ibunya pergi ke pengajian. Anaknya marah ketika ibunya ngajak sholat dan segala macam. Aku bilang gini, tukeran aja kalian berdua nih. Ada satu ibu nggak tahu diri nih, ada satu anak nggak tahu diri nih. Ini bagus nih kalian berdua. Tapi aku bilang gini, Mbak coba lihat, rezeki nggak sih Mbak punya orang di tengah-tengah perlakuan ibu yang kayak gitu tapi masih bisa waras. Itu kan rezeki kan. Yang mungkin di situ orang merindukan banget nih punya anak kayak gini. Gak usah kayak gini deh, normal aja deh anakku, gak apa-apa. Artinya balik lagi ke pemaknaan sih sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang sudah berusaha sebisa dia tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan benar-benar sudah dalam satu kadar, ya dia bisa mengambil pendekatan yang lain. Jangan-jangan ini adalah caraku untuk masuk surga. Karena gini Mas, coba Mas bayangkan ada orang yang masuk surga karena sholat. Kan itu kayak bukan kita kan ya. Kan aku disuruh sholat misalnya, aku cari sholat yang paling pendek biasanya, tarawih atau segala macam. Atau ada orang yang masuk surga dari pintu puasa. Kayaknya aku juga bukan tuh kayaknya. Mungkin kalau Mas masuk tuh. Kalau kita disuruh pintu Quran misalnya, jauh kayaknya. Allah mungkin ngeliat kita gini, wah ini bocah kalau disuruh kasih pintu ini kayaknya nggak ada yang masuk nih. Yaudah pintu satu aja lah. Mau nggak kamu sabar, kamu nerima dan masuk surga. Mungkin karena cuma itu yang bisa kita lakukan.